Pernah nggak sih dengar cerita orang pergi ibadah ke tanah suci sampai di sana malah diazab? Kita mah kalau bahas haji umroh pasti kisahnya indah-indah semua. Artis suami istri jalan-jalan honeymoon ke sana. Indah-indah deh. Kali ini gue bakal cerita 2 kisah serem orang yang berangkat ibadah ke tanah suci sampai sana malah dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama tuh kisah yang terkenal di kalangan orang Mesir. Jadi kisah turun-temurun gitu. Tapi kisah yang kedua berasal dari teman mak gue sendiri. Oke, kisah yang pertama. Kisah seorang wanita yang haji sampai 5 kali tapi dia masih nggak bisa lihat Ka'bah. Mungkin teman-teman udah pernah dengar sebelumnya. Jadi ada seorang ibu sama anaknya yang masih muda mutusin berangkat haji. Singkat cerita sampai di sana matanya si anak nih ngucur deres nangis terharu ngeliat Ka'bah. Sedangkan ibunya sampai sana kayak orang kebingungan. Apa sih yang dinangisin? Kok gak ada apa-apa? Karena si ibu nih gak lihat apa-apa. Ibu sama anak nih debat-debat ringan. Nah itu loh bu, Ka'bah jelas banget. Karena gak bisa lihat juga akhirnya anak ini nyari jalan tengah yaitu ngajak ibunya haji lagi tahun depannya. Di tahun kedua mereka haji pun sama ibunya masih gak bisa lihat Ka'bah. Tapi si anak ini saking berbaktinya dia gak nyerah-nyerah. Dia ajak ibunya haji sampai 5 kali dan tahu apa? Sampai yang kelima pun ibunya masih gak bisa lihat Ka'bah. Akhirnya suatu hari anak ini curhatin kisah ibunya ke seorang ulama. Jadi ibu dia ini ngaku kalau dulu tuh ibu ini pernah buat zolim. Jadi pas mudanya dulu ibu ini seorang perawat. Karena dia sering kesal sama pekerjaannya, suka pelampiasan sampai nyiksa mayat-mayat di rumah sakit. Akhirnya Allah butain matanya dari ngeliat Ka'bah dan sampai meninggal sayangnya belum sempet taubat ibu ini. Dan dikabarin rakyat sekitar kuburan ibu ini makin sempit-sempit terus setiap harinya. Serem, astagfirullah. Kisah kedua, yang kali ini kisah teman mama gue sendiri. Ibu-ibu yang dulunya dikenal tukang nyinyir. Dulu mulut dia pedes banget, suka hina fisik orang, penampilan orang, sampai banyak yang sakit hati gara-gara dia. Lu kok item banget sih? Rambut kok gitu? Bahkan sering gibahin temennya, ih dia tuh aromanya busuk banget. Sering ngerendahin orang karena fisiknya, penampilannya. Suatu hari ini teman mak gue berangkat haji bareng mak gue. Dan tahu apa? Pulang-pulang dia kapok haji. Dia cerita ke teman-temannya, gue nggak akan lagi kesana. Dia cerita tiap gue sholat depan gue tuh orang item, nanahan, bau busuk. Kemanapun gue pergi di sana orang-orang banyak lukanya, bau busuk, bau darah, yang pakaian semuanya jorok, kesiksa gue tiap ibadah. Allah bales kontan. Padahal mak gue pas di sana ngerasain belum ada tempat yang bisa lebih sejukin hati dari sholat dekat Ka'bah. Ibu-ibu ini udahlah penghina fisik dan dia pun berangkat pakai harta riba. Pelajarannya buat zolim ke orang lain tuh dosa besar yang tobatnya gak diterima kecuali orang yang dizolimin dah maafin kita. Dan doa yang dizolimin kata Nabi laisa bainahu wa bainallahi hijab. Gak ada penghalang doanya antara dia sama Allah. Mungkin tadi doa mereka yang dihina plus Allah hinain lagi karena berangkat pakai harta haram. Hikmah terakhir, Allah pasti angkat keberkahan mereka yang berangkat ke tanah suci dari harta yang haram. Juga mereka yang nabung umroh hajinya dari proses yang haram. Tahu nggak teman-teman, sekarang ada aplikasi buat nabung haji umroh yang proses dan akadnya halal, nabung tanpa biaya admin, bebas nambah kapan aja sekecil apapun nyicilnya. Namanya Maiduma, ada di App Store sama Play Store. Bukan cuma buat nabung, Maiduma bantu proses ibadah kita A ke Z dari perencanaan nabung sampai berangkat, dipandu pula ibadah kita di sana. Lagi ada promo, nabung sekarang setoran awal minimal 250.000, biasanya setengah juta, cuman sampai 17 Agustus.